pada beretika dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita, yaitu kita gunakan segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, baik berupa kesehatan, kesempatan dan lain sebagainya, terutama dengan datangnya bulan suci Ramadan, untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kisah masih berlanjut. Abu Darda tidak terima dengan nasihat yang disampaikan oleh Salman, hingga akhirnya dilaporkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dilaporkan mulai daripada Salman menyuruhnya untuk berbuka puasa, kemudian menarik tangannya pada saat ingin sholat tahajud di awal malam dan lain sebagainya, dilaporkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa jawaban Rasulullah menyikapi hal ini? Kata Rasulullah, "Sodaqa Salman." Salmanlah yang benar. Nah, hadirin yang sama-sama dimuliakan oleh Allah, di sini dari kisah ini kita bisa mengambil sebuah hikmah bahwa semua memiliki hak. Artinya adalah kita harus pandai untuk mengatur hak-hak tersebut. Hak Allah, hak diri sendiri, begitu pula dengan hak keluarga. Kemudian yang kedua, akhlak terhadap diri sendiri, yaitu memaksimalkan potensi diri. Maksud daripada memaksimalkan potensi diri, jangan sampai kita menjadi orang, terutama adik-adik siswa sekalian, menjadi siswa yang apatis. Misalnya ada kegiatan di sekolah, biarlah ketua OSIS yang bikin, saya tinggal terima beres. Padahal di dalam diri kita punya potensi yang sangat besar untuk kita kembangkan. Nah, tempatnya di sekolah. Apalagi di SMA Negeri 1 Tanjung Palas Timur, siswa harusnya sangat bersyukur karena punya wakasis yang sangat peduli terhadap siswanya. Aktif dalam melakukan kegiatan-kegiatan kesiswaan, sehingga sebenarnya tinggal siswa yang pandai-pandai mencari di mana potensi saya. Jangan menjadi siswa yang apa-apa diam saja. Gunakan potensi diri. Jangan sampai hanya mengandalkan orang lain, apalagi mengandalkan kekayaan orang tua misalnya, padahal dia tidak bisa ngapa-ngapain. Ada quotes yang pernah Ali bin Abi Thalib sampaikan, "Laisal fata may yaqulu hadza abi, walakinnal fata may yaqulu ha anadha." Kata Ali bin Abi Thalib, bukan seorang pemuda yang mengatakan bahwa ini loh bapak saya. Itu bukan pemuda, kata Ali bin Abi Thalib. Akan tetapi pemuda yang sebenarnya adalah ha anadha, inilah saya. Artinya adalah potensi dirinya yang ditampilkan, bukan potensi yang ada di belakangnya. Nah, hadirin yang sama-sama dimuliakan oleh Allah, itu mungkin termasuk daripada akhlak terhadap diri sendiri. Mengasah, kemudian memberikan ruang untuk diri sendiri untuk berkembang. Hadirin yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau perubahan tidak berasal dari diri kita, lantas dari mana lagi? Kalau bukan dari sekarang, lantas kapan lagi? Umar bin Khattab pernah mengatakan bahwa ketika ada 1000 pejuang kebenaran, maka saya ada di dalamnya. Ketika ada 100 pejuang kebenaran, saya ada di dalamnya. Ketika ada 10 pejuang kebenaran, saya ada di dalamnya. Ketika ada 2 pejuang kebenaran, saya salah satunya. Ketika cuma ada 1 pejuang kebenaran di muka bumi, itulah saya. Akan tetapi, ketika sudah tidak ada lagi pejuang kebenaran di muka bumi, itu berarti saya sudah tidak ada. Nah, hadirin yang sama-sama dimuliakan oleh Allah, maksudnya adalah bagaimana agar supaya tiap kali ada kebenaran, kita yang memperjuangkan. Kemudian yang ketiga,
Jangan sampai kita terlena dengan tipu daya dunia. Maksudnya adalah ini termasuk akhlak terhadap diri sendiri. Jangan sampai diri kita ini terlena dengan tipu daya dunia. Misalnya siswa-siswi sekalian, terutama pada saat pembelajaran daring, virtual, seringnya memegang HP, ikut-ikut yang ngetren, sehingga melupakan kewajiban sebagai siswa. Kenapa saya sampaikan seperti ini? Karena di sini saya juga sebagai seorang guru melihat situasi siswa pada saat pembelajaran daring seperti ini. Ya, siswa harus pintar berakhlak terhadap diri sendiri, karena guru tidak mampu mengajar langsung di rumah masing-masing. Akan tetapi cuman sekedar mengingatkan. Nah, kalau bukan siswa-siswi sekalian yang sadar, maka pembelajaran daring ini bisa dikatakan pasti kalian menganggap bahwa ini semi liburan. Terkadang pembelajaran itu hampir tidak penting lagi bagi kalian. Kenapa? Karena daring juga. Tidak perlu mandi, tidak perlu seragam, sehingga tidak ada semangat dorongan untuk belajar sebagaimana seperti biasanya di sekolah. Pembelajaran daring terkadang membuat kita menjadi malas, sehingga ikut-ikut dengan hal-hal yang sering kita nonton di sosial media, sehingga membuat kita cenderung berpikir ke sana, ingin ikut ke sana, sehingga tanggung jawab kita sebagai siswa terkadang kita lupakan. Ada yang joget-joget lah misalnya, ada yang dan lain sebagainya. Karena kebanyakan libur, mungkin dianggap semi libur, nonton drakor sampai berepisode-episode dan lain sebagainya, sehingga tujuan daripada belajar tadi ini hampir dilupakan. Sehingga yang diidolakan artis Korea lah misalnya, adegan-adegan di sana terkadang membuat kita ingin ikut, seakan-akan larut dan lain sebagainya. Hadirin yang sama-sama dimuliakan oleh Allah, terutama siswa sekalian, hati-hati dengan hal-hal budaya-budaya dari luar seperti itu. Nah, ketika tidak ada pantauan dari guru secara langsung, maka siswa-siswi sekalian akan menganggap bahwa pembelajaran seperti ini hampir tidak maksimal lagi. Kemudian yang selanjutnya, hadirin yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita sudah memaksimalkan diri, berakhlak terhadap diri sendiri, maka yang terakhir adalah tidak penting berapa besar rumah kita, akan tetapi sebesar apa kebahagiaan yang tercipta di dalamnya. Maksudnya adalah ketika kita mampu menciptakan kebahagiaan kepada diri kita sendiri, maka tidak ada lagi yang kita pikirkan hal-hal yang terjadi di luar sana. Kemudian yang kedua, hadirin yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu akhlak terhadap guru dan orang tua. Ini terutama siswa-siswi sekalian. Akhlak terhadap guru ini sering saya sampaikan kepada siswa bahwa saya tidak peduli siswa itu senakal apa. Saya tidak peduli siswa itu sebodoh apa, setidak pintar apa. Saya tidak peduli siswa itu mampunya segimana, saya tidak peduli. Yang saya peduli adalah dia mampu menghargai gurunya. Ketika mampu menghargai gurunya, insya Allah keberkahan akan datang. Pelajaran akan mudah masuk, pelajaran akan mudah diserap dan lain sebagainya ketika kita mampu menghargai
orang yang telah memberikan kita ilmu. Karena siapa yang mengajarkan kita satu huruf, maka itu adalah guru kita. Kita teringat dengan kisah Imam Syafi'i yang terkenal dengan masih berusia 7 tahun sudah mampu menghafal 30 juz Al-Quran. Akan tetapi Imam Syafi'i suatu ketika menerima ilmu dari Imam Malik, gurunya. Di dalam hati Imam Syafi'i mengatakan bahwa suara gurunya terlalu kecil sehingga tidak terdengar di belakang. Itu padahal cuma gumam dalam hati. Apa yang terjadi, siswa-siswi sekalian? Setelah kembali dari pengajian, Imam Syafi'i kehilangan beberapa juz hafalannya. Padahal dia cuma bergumam dalam hati. Apalagi kalau sampai menyakiti hati orang yang telah memberikan ilmu kepada kita. Perlu saya sampaikan kepada siswa-siswi sekalian, menjadi seorang siswa bukan hanya menerima ilmu dari orang yang telah memberikan kita ilmu, bukan hanya menerima ilmu dari guru kita, akan tetapi bagaimana agar supaya ilmu yang kita terima mendapat keberkahan. Kenapa? Karena banyak kita saksikan di sekitar kita orang yang pintar tapi hidupnya tidak beres. Kenapa? Karena ilmunya tidak bermanfaat. Cuma mengandalkan kecerdasan saja, kepintarannya, akan tetapi ilmunya tidak berkah karena tidak mampu menghargai orang yang telah memberikannya ilmu. Kemudian yang selanjutnya, akhlak terhadap seorang guru dan orang tua, yaitu dimanapun kita berada, apalagi di sini mungkin ada yang kelas 12, dimanapun kalian nanti akan lanjut, dimanapun akan kalian nanti melanjutkan pendidikan, senantiasa selipkan nama-nama guru kalian di dalam doa. Kenapa? Karena ini bisa menjadi feedback untuk kita. Kita doakan guru kita dan ilmu yang diberikan akan semakin bermanfaat, terutama mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena terkadang guru itu seperti lampu. Lampu yang berada di bawah sinar matahari. Terkadang pada saat guru kita mengajar, kita tidak mampu merasakan cahaya daripada lampu itu karena terhalang oleh cahaya matahari. Kapan itu akan berguna bagi kita, cahaya lampu tadi yang dipancarkan oleh guru? Pada saat kita tidak mampu menemukan sebuah cahaya. Pada saat nanti di luar sana kita tidak akan mampu menemukan sebuah kebaikan, pasti nasihat-nasihat daripada guru kita akan kembali terngiang. Oleh karena itu, makanya sekarang tidak ada istilah mantan guru, mantan siswa, karena sampai kapanpun ikatan batin seorang siswa dengan gurunya akan selalu terjamin, sehingga membuat kita tidak hanya pada saat ilmu yang diberikan itu bermanfaat di sekolah, juga nanti bermanfaat pada saat kita keluar daripada sekolah. Hadirin yang sama-sama dimuliakan oleh Allah, yang terakhir yaitu akhlak terhadap masyarakat. Maksud daripada akhlak terhadap masyarakat di sini, orang-orang di sekitar kita juga memiliki hak untuk kita berbuat baik. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah, terutama siswa-siswi sekalian, yang pertama pada saat kita berjumpa dengan orang lain, dimanapun kondisinya, apapun bentuknya, hindarilah yang namanya berbohong. Kenapa? Berbohong, ketika kita berbohong, maka akan membutuhkan kebohongan lain untuk menutupinya. Itu yang perlu kita sadari. Sehingga kebohongan satu muncul, kebohongan kedua muncul,
dan kebohongan-kebohongan selanjutnya akan bermunculan. Sehingga masyarakat, orang-orang di sekitar kita akan sulit untuk mempercayai kita. Kemudian yang selanjutnya, di dalam masyarakat kita tidak bisa harus ingin bahwa mereka harus sama seperti apa yang kita pikirkan. Terutama yang kelas 3 nanti sudah pergi kuliah, ada yang pergi juga magang misalnya, ketemu dengan orang-orang baru, ketemu dengan orang-orang yang belum pernah kita kenal sebelumnya. Jangan sampai kita mengatakan bahwa kamu harus bisa seperti apa yang saya inginkan. Karena di luar sana kita tidak pernah tahu, ada yang pintar sekali, ada yang kurang pintar, ada yang hampir bodoh misalnya, dan lain sebagainya. Itu tidak bisa kita satukan menjadi semua yang kita inginkan. Karena kita bisa mengalahkan 30 orang pintar dengan satu fakta, tapi kita tidak mampu mengalahkan satu orang yang bodoh meskipun dengan 30 fakta. Nah, perlu disadari bahwa kita harus bisa menerima apa yang terjadi di luar sana. Kemudian yang selanjutnya, memang di dalam kehidupan bermasyarakat, hidup itu terkadang seperti buah. Semakin manis buah tersebut, maka semakin banyak orang-orang yang akan melemparnya. Oleh karena itu, pada saat berjumpa dengan orang di luar sana, jangan kaget pada saat banyak sekali ujian-ujian yang terjadi. Kenapa? Karena banyak yang ingin menjatuhkan kita. Kemudian yang selanjutnya adalah pada saat siswa-siswi sekalian berbaur dengan masyarakat, jangan pernah merasa diri paling benar. Karena kesalahan yang paling besar adalah ketika sudah menganggap diri kita ini benar. Itu kesalahan yang besar. Nah, saya teringat dengan sepenggal ceramah daripada almarhum Ustadz Jeffrey Al-Bukhari, mengatakan bahwa menjadi orang baik itu bagus, menjadi orang baik itu benar. Akan tetapi ketika sudah merasa benar, merasa baik daripada orang lain, itu sebuah kesalahan besar. Nah, hadirin yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inti daripada materi yang saya sampaikan pada hari ini adalah bagaimana akhlak terhadap diri sendiri bisa berpengaruh kepada orang lain. Apapun yang kita lakukan, kembali kepada diri kita semua. Karena sebenarnya hakikatnya hidup ini seperti kertas hitam putih. Maka tugas kita adalah memberinya tinta yang berwarna. Oleh karena itu, setiap potensi yang ada dalam diri kita, mari kita gunakan. Jangan sampai menjadi siswa yang apatis, siswa yang bodoh amat, terserah apa yang mau terjadi, sehingga keberhasilan orang lain tidak ada kita di dalamnya. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan, Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, serta siswa-siswi yang sama-sama dimuliakan oleh Allah. Mungkin karena keterbatasan waktu, juga keterbatasan ilmu yang saya miliki. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.